Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Imel. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yasi. Iya, hari ini jadi kita akan melakukan percakapan pra-observasi ya, Bu Imel. Jadi tujuannya dilakukan percakapan ini nanti ketika persiapan, saya akan melihat persiapan Ibu Imel sebelum kita melakukan observasi di kelas Bu Imel. Itulah tujuan kita melakukan percakapan pra-observasi ini. Nah, sebelumnya Bu Imel, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertanyaan pertamanya yaitu apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu Imel laksanakan untuk saya observasi nanti. Oke, baik Bu Yosi. Tujuan pembelajaran yang akan saya lakukan pada observasi yang dihasilkan dari kelas saya yaitu yang pertama, peserta didik mampu menguraikan tentang bagaimana kalimat transitif dan kalimat intransitif. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi bagaimana materi tentang kalimat transitif dan kalimat intransitif. Dan selanjutnya nanti peserta didik mampu menjelaskan kembali atau membuat rangkuman tentang kalimat transitif dan intransitif tersebut. Ya, berarti ada 3 tujuan pembelajaran ya Bu Imel ya. Oke, terima kasih Bu Imel. Kemudian saya ingin tahu area pengembangan dalam kegiatan Bu Imel nanti di kelas. Kalau dalam area pengembangan di dalam kelas ada 1 worksheet. Yang pertama yaitu tentang pengetahuan. Di sini siswa diminta untuk menjelaskan kembali apa itu kalimat transitif dan beserta contohnya. Dan ada pula siswa nanti menjelaskan tentang apa itu kalimat intransitif beserta contohnya. Oh, jadi area pengembangannya itu tentang pengetahuan ya Bu Imel ya. Oke, terima kasih. Kemudian Bu Imel yang ingin saya tahu rancangan pembelajarannya itu seperti apa? Misalnya bagaimana metode, bagaimana modelnya seperti itu Bu Imel. Ya, untuk rancangan pembelajaran atau strategi pembelajaran dalam kelas itu sendiri, saya memakai metode ceramah, di mana nanti medianya tentang saya menggunakan infocus dan laptop, serta model yang saya gunakan yaitu model tanya jawab dan penugasan pada peserta didik. Oke, berarti Bu Imel nanti dengan bantuan laptop dan fokus berarti seperti itu. Kemudian juga saya ingin tahu medianya Bu Imel. Medianya nanti ketika Bu Imel mengajar itu menggunakan apa ya? Menggunakan infocus dan laptop. Oh gitu, jadi nanti dibantu menjelaskannya kita tampilkan juga. Oke. Kemudian kira-kira kapan Ibu Imel mau melaksanakan ini dan kapan saya bisa mengobservasi kegiatan di kelas Bu Imel? Tentunya Bu Yosi bisa melaksanakannya pada hari Rabu. Oh, hari Rabu. Jam pertama aja. Jam pertama saya masuk. Oke, hari Rabu jam pertama. Kalau boleh tahu pelajaran apa itu Bu Imel? Pelajaran itu sendiri yaitu bahasa Indonesia. Oke, bahasa Indonesia. Oke. Terima kasih ya Bu Imel. Kita selesaikan percakapan pra-observasi ini. Mudah-mudahan pada pelaksanaan observasi nanti Ibu Imel bisa tampil dengan bagus dan maksimal. Terima kasih Bu Imel. Wabarakatuh. Selamat pagi, bagaimana kabar anak-anak ibu semuanya? Oke, kalau fresh, coba selamat pagi. Luar biasa. Oke, udah sarapan tadi pagi di rumah? Ya udah sarapan, coba angkat tangan. Nasi uduk. Dayu kenapa tidak sarapan tadi pagi? Lain kali besok harus sarapan di rumah ya. Oke. Nah, sebelum ibu memulai pembelajaran, siapa mau ice breaking? Tangan diputar-putar dulu. Semuanya berdiri di tempat kursinya. Oke. Semuanya oke. Thank you.
3, 2, 1, 0. Hai hai hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 4 pada kurikulum Merdeka. Nah, kita belajar di bab 1 sudah besar, bagian yang pertama nih adik-adik. Nanti ada beberapa kegiatan pembelajaran di bab 1 ini. Jadi jangan lupa subscribe ya, kalian dapat update video terbaru dari Kak Citra. Nah, sekarang ayo kita belajar sudah besar dengan penuh semangat. Adik-adik yang hebat, coba amati gambar ini. Ini adalah gambar pertumbuhan kita dari bayi sampai saat ini. Nah, ukuran tubuh kalian pasti berbeda. Nah, atau dalam video ini menjelaskan, lihat gambar ini ya. Dari mana? Dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa, dan tua. Ya kan, dari bayi yang kecil belum bisa berjalan sampai sekarang kalian sudah kelas 4. Nah, kalian sudah semakin besar, sekarang sudah kelas 4 nih. Coba teman-teman kalian sekelas, ada yang berubah, ada yang tidak. Ada yang perubahan fisiknya terlihat, misalnya ada yang badannya makin tinggi, lalu ada yang rambutnya makin panjang mungkin ya, lalu ada yang tubuhnya semakin besar. Nah, itu perubahan fisik yang terlihat. Lalu Nah, dari perubahan fisik tadi, ada yang semakin tinggi, ada yang tidak berubah tingginya, itu aja. Itu adalah perubahan fisik yang kita alami. dan pula loh perubahan yang tidak terlihat. Misalnya ada yang sudah bisa menyiapkan sarapan sendiri, atau ada yang sudah lebih percaya diri, lebih berani berbicara di depan kelas. Nah, yang tidak terlihat itu percaya diri, berani bicara di depan kelas. Siapa yang percaya diri di sini? Percaya diri tampil ke depan. Azik? Percaya diri? Bisa tampil ke depan? Ya? Kenapa tidak bisa? Harus bisa. Semua anak-anak ibu harus bisa tampil ke depan dengan percaya diri, berani. Nah, ini adalah contoh-contoh perubahan yang tidak terlihat. Nah, adik-adik, mari kita baca bacaan yang berjudul Tak Muat Lagi. Di sini ada bacaan yang berjudul Tak Muat Lagi. Kira-kira ceritanya tentang apa ya? Mari kita simak bersama-sama. Tak muat lagi. Lala baru saja pulang sekolah. Cuaca panas membuatnya buru-buru masuk rumah. Segelas air dingin, itulah yang diinginkannya. Kakak pasti haus. Ini minum dulu. Kiki menyodorkan segelas air. Adiknya itu memang baik. Wah, terima kasih. Lala menghentikan ucapannya begitu melihat baju yang dipakai oleh Kiki. Itu baju biru polkadot favoritnya. Kenapa kamu memakai bajuku? Lala bertanya dengan kesal. Karena ibu, baju ini untukku. Kakak kan sudah tidak pernah lagi memakainya. Jawab Kiki bingung. Tidak pernah kupakai bukan berarti boleh diambil. Lala mulai marah harganya. Ayo ganti bajumu.
Tapi baju ini pas untukku. Gigi mengelak. Pasti sudah kekecilan untuk Kak Lala. Tidak, ini bajuku, bukan bajumu. Lala berkeras. Akhirnya Kiki mengalah. Lala mendapatkan kembali bajunya. Langsung saja Lala ke kamar untuk berganti pakaian. Kiki mengikutinya. Masih cukup. Lala berdiri di depan cermin. Kenapa belakangan ini aku tidak pernah memakainya ya? Lala terus mematuk diri. Awalnya tidak ada masalah, tetapi lama-lama Lala merasa gerah. Dia juga sulit bernapas dengan lega. Kulitnya mulai terasa gatal. Lala lalu berusaha menggaruk punggungnya. Kak, baju kakak sobek. Kiki berteriak. Lala terdiam. Dengan sedih, dia meraba bagian baju yang sobek. Nanti minta tolong ibu untuk menjahitnya, Kak, usul Kiki. Bisa sih, tapi sahut Lala pelan. Dalam hati dia mengakui memakai baju sempit sungguh tidak nyaman. Lala juga menjadi paham mengapa akhir-akhir ini dia tidak pernah lagi memakai baju itu. Mungkin baju itu akan bertambah sobek kalau Dari video tadi itu tak muat lagi karena baju Lala dipakai oleh adiknya dan Lala tidak menyetujui karena baju Volkswagen itu yang ia sukai, tapi tak muat lagi karena perubahan fisik yang Lala alami. Jadi bajunya pas sama adiknya ia tidak setuju. Nah, itu ada pertanyaan. Bagaimana perasaanmu jika bajumu dipakai oleh adikmu? Coba angkat tangannya. Sini. Apa? Bagaimana Alisa jika bajumu dipakai oleh adikmu? Kesal, kenapa Alisa kesal? Karena itu baju kesayangannya. Jadi itu adalah perubahan yang kita alami dari bayi jadi anak-anak, terus remaja, dewasa, hingga tua. Itu adalah perubahan fisik. Ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang rambutnya tambah panjang, ya ada yang gendut, ada yang kurus. Nah, sekarang dari teks bacaan tadi, coba sebutkan 3 kalimat yang kalian pahami dari teks bacaan Lala tadi. Bajunya tidak baju Lala, bajunya tidak. Iya, apa lagi? Kesempitan. Bajunya robek. Apa lagi, Maria? Tidak, Pak. Sekarang kita akan mengetahui kalimat transitif dan kalimat transitif. Tolong jangan Ibu jelaskan dulu.
Ya benda apa lagi? Itu contohnya itu benda tuh. Keterangan. Keterangan apa? Keterangan tempat. Apa lagi? Waktu. Apa lagi? Keterangan tempat, waktu. Sekarang kalimat transitif. Kalimat transitif adalah kalimat yang memerlukan objek. Nah, ini adalah kalimat transitif. Sedangkan kalimat intransitif, kalimat yang tidak perlu memakai. Kalimat intransitif adalah kalimat yang tidak perlu memakai objek. Empat kalimat transitif dan 3 kalimat intransitif. Waktunya 5 menit. Tidak. Bikin latihan bahasa Indonesia, buatlah 3 kalimat transitif dan 3 kalimat
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya sudah Melati. Kita ketemu lagi dalam percakapan pasca observasi. Kali ini tetap bersama rekan sejawat saya, Ibu Imelda. Dan kali ini oleh Ibu pengajar praktik Ibu Des Limawenti. Terima kasih Ibu sudah datang, Ibu Imelda. Kita lanjut saja. Kemarin kita sudah melakukan percakapan observasi dan saya sudah melakukan observasi di kelas Ibu Imelda. Nah, sekarang kita lanjut dengan percakapan pasca observasi. Pertanyaan saya yang pertama, Ibu Imel, bagaimana perasaan Ibu Imelda setelah melakukan observasi kelas ini? Perasaan saya setelah melakukan observasi di dalam kelas saya, ya tentunya saat itu juga sih tegang, karena biasanya observasi yang dilakukan hanya di kelas-kelas saya saja, tapi kali ini di videoin. Tentunya saya merasa gugup. Itu awalnya aja ya Ibu Imelda, tapi kemudian lancar karena kemarin saya melihat di kelas Ibu Imelda awalnya saja kemudian lancar. Untuk area pengembangan Ibu Imel, untuk area pengembangan yang dilakukan itu di area pengembangan apa dan bagaimana langkah-langkah pembelajaran yang Ibu Imel lakukan? Langkah pembelajaran yang dilakukan yaitu mengembangkan pengembangan dan area pengembangannya yaitu pengetahuan di mana anak bisa memahami dan menjelaskan kembali apa itu kalimat transitif dan intransitif yang saya ajarkan. Pengembangannya pengetahuan dan Nanti ada juga keterampilan anak-anak disuruh menjelaskan kembali apa yang saya sampaikan dalam proses pembelajaran. berarti ada dua ya Ibu ya, pengetahuan dan keterampilan. Kira-kira sudah berhasil apa yang area pengembangannya Ibu Imel lakukan itu? Menurut saya sudah berhasil, tapi ada sedikit kekurangan yang saya lakukan dalam Cuma ada sedikit kekurangan. Kira-kira Ibu Imel temukan satu problem itu seperti apa ya Ibu Imel? mungkin saya kurang aktif dalam pembelajaran tersebut. Jadi ya, Saya membagi beberapa kelompok anak supaya anak-anak itu bisa aktif dalam pembelajaran tersebut dan bisa menyelesaikan pendapatnya sendiri. jadi anak-anak itu beraktif dalam menyampaikan apa yang mereka ketahui. Oke, jadi semoga selanjutnya melakukan kelompok. Kira-kira kapan Ibu Imel akan melaksanakannya? Mungkin sesegera mungkin saat Jadi sesegera mungkin dan setelah nanti Ibu Imel lakukan, kita kembali berbincang-bincang seperti ini. Bahas kembali apa saja mungkin yang perlu dilakukan. Terima kasih Ibu Imelda. Ibu, saya serahkan kepada Ibu selanjutnya untuk mengomentari hasil penelitian. Terima kasih sudah melakukan observasi ya. Juga sudah melakukan observasi sebelumnya. Sekarang kita masuk pada percakapan masalah observasi. Tadi setelah didengar ya percakapan Bu Yosi dan Bu Imelda, itu kita lihat didengar tadi ada pengembangannya tentang pengetahuan dan keterampilan. Tetapi ada hambatan ya. Makanya Nana di situ tidak berkelompok dan kurang aktif. Jadi tadi kalau sudah didengar Bu Yosi, Bu Imelda tadi katanya mau mengelompokkan anak untuk berikutnya. Kira-kira usaha
ini untuk mengatasi hampatannya apa selain dari Mungkin tinggal makan kan dengan model belajar seperti audio, visual, dan setting. Mungkin itu akan ya dan itu anak paling pasti itu lebih semangat dia kemudian selain belajar mungkin menggunakan SBK dan gratis dan keras dan tidak bosan dengan formulasi itu dan hal-hal menarik yang akan dilakukan. berarti ada belajar ini ya di samping untuk mengatasi hambatan kira-kira yang belajar supaya adik-adik selama ini berdua Kalau menurut saya lebih kita kondisikan dalam posisi nanti kalau sudah bisa udah kelas baru kita bawa ke kelas tadi kalau di rumah tadi memang ada belajarnya ya kalau ada belajar yang akan dilakukan di rumah itu mungkin audio visual bisa juga. kalau ini yang sebelumnya waktu Cuma visualnya aja berarti bedanya ya bedanya dengan seperti itu ada visual ada visual memang bisa dilakukan jadi ini bisa mengatasi hambatan yang kira-kira sebenarnya dari seperti yang dilakukan kalau kita buat rencana nilainya dari 0 sampai 100 itu kira-kira antara tapi kalau merawat itu udah bagus ya. Mungkin catatan kita kesimpulan untuk hari ini ya. Terima kasih Bunda sudah melakukan observasi dengan baik. Dan dari juga mungkin sekarang masih kita selesai. Bunda, terima kasih Ibu Imelda. Selesai sudah rangkaian acara kita hari ini, mulai dari kemarin kita melakukan percakapan pra-observasi, kemudian melakukan observasi di kelas Ibu Imelda, kemudian sekarang adalah percakapan pasca observasi yang dihadiri langsung dari pimpinan Ibu PK kami, Ibu Desi Norenti. Terima kasih untuk segalanya, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.